Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadilah dari kelas 12 F2 SMA Negeri 1 Bandung Hampu. Kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban semata. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat Nabi Yuna Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua mengetahui bahwa salat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Bahkan sejak kecil kita diajarkan untuk salat, diingatkan oleh orang tua, oleh guru, bahkan oleh lingkungan sekitar kita. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit dari kita yang melaksanakan salat hanya sebatas menjalankan perintah. Salat dilaksanakan agar tidak berdosa, sekedar menggugurkan kewajiban, tanpa benar-benar menghadirkan hati di dalamnya. Akibatnya, salat terasa berat, dan ketika azan berkumandang, kita justru merasa terganggu. Ketika waktu sholat tiba, kita menunda-nunda melaksanakan sholat dengan berbagai alasan seperti sibuklah, lelahlah, dan masih asik dengan urusan dunia. Padahal, sholat bukanlah beban, melainkan kebutuhan jiwa yang seharusnya kita rindukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sholat adalah bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di dalam sholat, kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan pujian, doa, serta harapan-harapan terdalam kita. Tidak ada perantara antara kita, tidak ada jarak, dan tidak ada batasan. Oleh karena itu, sholat seharusnya menjadi tempat mengadu kita ketika lelah, gelisah, dan menghadapi berbagai persoalan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat tersebut memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Salat bukan hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi memiliki kekuatan untuk menjaga dan mengarahkan perilaku manusia. Salat yang dilakukan dengan kesadaran dan kekhusyukan akan membentuk pribadi yang lebih baik dan lebih sabar, serta mampu mengendalikan dirinya. Jika salat belum mampu mencegah kita dari perbuatan buruk, maka bukan salatnya yang salah, tetapi cara kita melaksanakannya. Artinya, kita perlu memperbaiki kualitas salat kita, bukan meninggalkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjadikan salat sebagai kebutuhan berarti menjadikan salat sebagai sumber kekuatan. Hidup kita sama seperti tubuh yang membutuhkan makanan dan minuman. Hati dan jiwa kita membutuhkan salat. Orang yang menjadikan salat sebagai kebutuhan, mereka akan merasa lebih tenang setelah melaksanakannya, dan merasa ada yang kurang ketika mereka meninggalkannya. Salat yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan mempengaruhi sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi lebih jujur, lebih santun, bertanggung jawab, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Inilah bukti bahwa salat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga pendidikan akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita mampu menjadikan salat sebagai kewajiban. Insya Allah kehidupan kita akan lebih terarah, hati kita lebih tenang, dan iman kita lebih terjaga dan semakin kuat. Salat tidak hanya menjadi rutinitas kosong, melainkan sebagai sumber kekuatan dalam menjalankan kehidupan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar mampu menjadikan sholat sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kewajiban semata, sehingga hidup kita dipenuhi oleh keberkahan dan ketenangan. Akhir kata, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.